Oke, teman-teman, saya mau masuk dengan penjelasan saya terkait dengan mengamati batin dan jasmani saat meditasi vipassana. Begini teman-teman, mungkin Anda yang sudah sering kali ikut praktek meditasi vipassana, Anda merasa hal ini adalah menjadi hal yang sepele begitu. Ngapain dijelaskan lagi? Saya udah mengerti. Tetapi begini, di antara kita semua, barangkali kadang-kadang punya pemahaman yang masih belum tepat. Karena meditasi kan luas ya. Kalau kita hanya memahami meditasi Buddhis, ya mengamati nafas itu meditasi Buddhis. Kemudian mengamati gerak-gerik badan jasmani ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari, itu juga meditasi Buddhis. Kemudian ketika mengamati bentuk-bentuk pikiran, itu juga meditasi Buddhis. Nah, tetapi seperti yang kita jelaskan waktu lalu, di dalam meditasi Buddhis ini, dia sebetulnya ada dua bagian tuh, yang sebetulnya dia terpisahkan teman-teman sekalian, dalam satu aspek begitu ya, dalam satu konteks. Apa yang menjadi terpisah dua bagian ini, itu adalah meditasi ketenangan batin, dan yang kedua adalah meditasi vipassana, seperti yang kita jelaskan hari ini. Jelas kalau meditasi ketenangan batin atau meditasi samatha itu objeknya hanya satu dan itu tidak berubah-ubah. Dari awal sampai akhir itu adalah satu terus menerus dan tidak berubah-ubah. Ya. Kalaupun nanti misalnya lagi mengamati nafas masuk, keluar, tiba-tiba pikiran mengembara itu bukan jadi objek. Itu langsung dikembalikan kepada nafas masuk, nafas keluar lagi. Ya. Maka itu adalah untuk melatih ketenangan dan konsentrasi sedemikian mendalam sehingga dia harus fokus hanya pada satu objek. Tapi kalau meditasi vipassana, teman-teman sekalian, dia objeknya bisa beragam. Sekalipun kita punya dalam pelatihan ini, meditasi duduk misalnya, dia punya objek primernya, punya objek yang utama. Contohnya ketika Anda duduk, nah objek utamanya atau objek primernya apa? Ya udah nafas masuk keluar atau kembang kempis perut bagi Anda yang pernah praktek begitu. Nah, tetapi nanti ketika muncul pikiran, muncul perasaan, muncul ingatan yang lalu, itu dia adalah objek yang lain atau dikatakan sebagai objek sekunder, itu juga bisa diperhatikan. Ya, jadi bedanya jelas. Kalau secara objek di ketenangan batin dia hanya satu-satunya. Cuma satu dari awal sampai akhir. Mau sakit muncul, mau bosan muncul, mau ngantuk muncul, kemudian mau pikiran muncul, perasaan muncul, kembali lagi kepada nafas. Tetapi kalau dalam meditasi vipassana, mereka semua itu justru bisa dijadikan objek dan bisa diamati. Maka kalau tadi teman-teman dalam arti survei tadi mengatakan, oh mengamati pikiran, perasaan dan sebagainya, rasa sakit yang muncul, itu betul. Karena dia adalah bagian daripada objek yang sekunder dalam proses meditasi vipassana. Nah, karena objeknya beragam, Anda nggak mungkin mengamati semua hal dalam satu waktu yang bersamaan begitu kan? Maka di dalam hal ini itu dispesifikan oleh Buddha atau dalam ajaran meditasi vipassana ini dispesifikan menjadi hanya dua bagian besar, batin dan jasmani. Ya, mengamati batin dan mengamati jasmani. Nah, teman-teman kalau mengamati batin dan jasmani atau nama dan rupa, kalau batin itu nama, kalau jasmani itu rupa. Mengamati batin dan jasmani artinya dalam Anda mengamati nafas masuk keluar di momen itu juga ada bagian batin yang sebetulnya bisa diamati. Nah, artinya bagaimana sama Nera begitu kan ya? Ketika Anda mengamati nafas masuk keluar dalam konteks Anda bermeditasi vipassana. Nah, Anda mengetahui bahwa nafas masuk keluar itu, yang masuk dan keluar sentuhannya, entah Anda merasakan salah satu dari 4 unsur, apakah unsur apinya berupa kehangatan dari nafas tersebut, atau yang kedua berupa daripada unsur airnya, yang ketiga berupa unsur udaranya atau anginnya, ya kan, ada dorongan, tarikan, atau yang keempat ini ada unsur tanahnya, ada berat, ada ringan, ada kasar, ada halus. Nah, itu adalah bagian daripada jasmani. Itu adalah bagian dari jasmani. Di satu momen Anda bisa mengamati hal tersebut tuh. Oh, panas, kasar, dingin, halus, dan sebagainya. Tapi dalam meditasi vipassana, karena dia mengamati batin dan jasmani,
Artinya adalah di momen itu juga Anda bisa merasakan bahwa ada batin atau ada pikiran yang sebetulnya muncul bersamaan ketika Anda mengamati nafas. Apa bentuk daripada batinnya? Ya kan, begitu kan yang Anda pertanyakan kan. Bentuk batinnya adalah ketika Anda mengarahkan pikiran kepada objek, nah itu batin. Itu adalah bagian daripada batin. Nah, biasanya kalau kita meditasi ketenangan batin atau meditasi samatha, kita nggak memperhatikan itu. Yang kita perhatikan hanya sentuhan masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Dari awal sampai akhir itu yang kita perhatikan. Tapi kalau dalam meditasi vipassana, dengan metode yang seperti tadi, kita bisa merasakan sentuhan nafas masuk keluar di satu waktu, dan di saat yang bersamaan juga kita bisa mengetahui bahwa ada batin, ada pikiran yang sedang mengamati nafas. Nah, oleh karena itu inilah praktek daripada meditasi vipassana. Dia dikatakan sebagai mengamati batin dan jasmani. Nah, oleh karena itu saya mau jelaskan bahwasannya secara praktikalnya bagaimana nih Samanera kalau kita sedang dalam tahapan proses meditasi atau dalam retreat meditasi. Biasanya ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau di dalam praktek meditasi retreat begitu ya, Anda dianjurkan hanya ada 3 bagian hal yang Anda kerjakan. Yang pertama itu adalah meditasi duduk, yang kedua adalah meditasi berjalan dan juga meditasi berdiri yang dicombine, dijadikan satu, dan yang ketiga adalah daily activity atau aktivitas sehari-hari. Ya, daily activity atau aktivitas sehari-hari. Nah, artinya di momen-momen ini Anda harus melihat batin dan jasmani setiap waktu, setiap saat. Artinya mengamati batin dan jasmani setiap waktu, setiap saat, artinya pengamatan Anda dari waktu ke waktu, dari mulai duduk sampai berjalan, sampai dia berdiri, sampai dia melakukan aktivitas yang lainnya, dan sampai duduk kembali, dia nggak boleh terputus, teman-teman sekalian. Karena kalau dia terputus, dia akan perhatiannya tidak menjadi berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena dalam praktek meditasi vipassana itu adalah mengembangkan kesadaran, perhatian penuh yang Anda sampaikan tadi, mengembangkan kesadaran kewaspadaan dari waktu ke waktu setiap saat, momen demi momen, maka dia nggak boleh terputus. Artinya kalau dalam Anda praktek retreat meditasi begitu ya, biasanya kalau di tempat-tempat tertentu bangun jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4, artinya ketika Anda mulai buka mata, di momen itu, apa yang Anda bisa tangkap, Anda perhatikan, itu harus Anda perhatikan. Dan itu di momen pertama Anda mulai buka mata, Anda mulai sadar terbangun dari tidur Anda, itu adalah dikatakan momen pertama Anda bermeditasi vipassana pada hari itu. Nah, jadi kalau nanti Anda praktek, itu di momen itu, di hari jam 3 atau jam setengah 4 pagi, itu adalah jam pertama Anda mulai meditasi. Nanti jam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam, perhatiannya nggak boleh terputus. Dan apa yang diamati hanyalah batin dan jasmani. Contohnya apa? Ketika Anda mulai buka mata nih, dari mulai bangun tidur kan, Anda buka mata. Itu mata yang terbuka itu adalah bagian daripada rupa kan, bagian daripada jasmani, bagian daripada materi tubuh Anda. Nah itu ketika dibuka, mata kita itu yang diperhatikan, oh buka mata. Mata terbuka. Kemudian Anda misalnya dari badan yang terlentang ketika tidur begitu kan, Anda mulai merasakan, oh badan mulai terasa sentuhannya kepada alas tidur atau kepada kasur atau kepada ranjang, Anda mulai merasakan itu. Kemudian muncul nih, biasanya setelah merasakan hal-hal seperti itu, Anda mulai muncul tuh pemikiran apa? Ingin bangun dari tempat tidur. Nah, dari mulai merasakan badan yang bersentuhan dengan tempat tidur, kemudian mulai muncul pemikiran, oh saya pengen bangkit dari tempat tidur ini. Nah, itu Anda mulai catat tuh. Mulai Anda perhatikan, Anda mulai amati. Ketika Anda mulai muncul pemikiran, ingin bangkit, itu adalah pengamatan terhadap batin sebetulnya. Ya. Sehingga, di momen yang berdekatan atau bahkan bersamaan, pengamatan batin dan jasmani dia terjadi terus-menerus. Nah itu kan sudah mulai tuh Anda ingin bangkit dari tempat tidur dan mulai terjadi aktivitas tersebut. Betul kan? Dari mulai tidur, tangan kita mulai bergerak, menopang tubuh kita, menekan bagian kasur. Nah itu kan mulai tuh terasa tuh.
bagian tangan tidak nyaman, kemudian badan mulai bergerak menjadi duduk, kemudian kaki mulai menyentuh lantai. Anda perhatikan bagian itu semua. Sehingga perhatian dari bagian pertama Anda mulai meditasi, buka mata, sampai ke bagian Anda bangkit dari tempat tidur, itu tidak terputus. Yang Anda perhatikan apa? Ya bagian daripada jasmani yang bergerak, melakukan aktivitas, dan juga bagian daripada batin yang berproses dari waktu ke waktu. Sampai kalau di dalam proses meditasi vipassana yang secara intensif, itu sampai Anda dari kamar mau membuka grendel pintu, tangan itu memegang grendel pintu pun Anda harus ketahui, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Contohnya kalau di Dhammadippa Arama ini jam 3 atau jam 4 pagi itu, jam setengah 4 pagi itu sangat dingin ya. Ketika tangan kita mulai bergerak, itu kita mulai amati, mulai perhatikan, oh tangan bergerak, tangan bergerak. Ketika tangan memegang grendel pintu, biasanya yogi atau kita semua begitu ya, sangat dominan terasa itu adalah terkait dengan unsur dingin atau unsur apinya itu loh. Karena grendel pintu yang dari besi biasanya dingin. Nah, rasa dingin itu diamati. Dingin itu adalah sebagai bagian daripada unsur api. Itu adalah unsur dari materi. Nah, ketika kita mengamati begitu, itu adalah pengamatan terhadap jasmani sebetulnya. Terhadap materi dari tubuh kita. Nah, maka dengan begitu kita mulai memegang grendel pintu itu, kita mau menekan, membuka, kan muncul pikiran kan? Ingin membuka. Nah, kemudian menekan, kemudian menarik. Itu proses daripada pikiran dan jasmani kita itu sangat cepat, dan begitu cepat silih berganti. Maka pengamatan kita selain tidak boleh terputus, kita juga melakukannya harus dengan slow down. Harus melakukannya dengan penuh perlahan. Ya, gerakannya mungkin tidak seperti aktivitas kita saat kita dalam keadaan sehari-hari. Ya, kalau aktivitas dalam keadaan sehari-hari kan sangat cepat, atau bahkan ya normal, seperti kita, ya sudahlah. Karena nggak ada tuntutan harus pelan, ya kita jalannya cepat, kemudian melakukan buka pintu juga dengan cepat. Tapi dalam aktivitas meditasi vipassana, biasanya di tempat retreat atau guru meditasi tersebut akan menganjurkan Anda untuk melakukannya dengan perlahan. Sebetulnya itu bukan keuntungan bagi gurunya ya, tapi adalah untuk menjaga perhatian penuh kita semua, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Sehingga perhatian kita dari bangun tidur sampai kita membuka pintu itu, mau keluar, tidak terputus. Nah, sampai nanti kita mau mencuci muka, ya mungkin nggak terlalu detail ya kalau cuci muka di sini ya. Karena kalau cuci muka di sini jam setengah 4 pagi dengan suhu udara 16 derajat di luar. Airnya cukup dingin, begitu Anda basuh wajah Anda. Waduh, kalau pelan-pelan dingin sekali. Apalagi kalau Anda ada yang ekstrim gitu kan. Pagi-pagi misalnya mau mandi, meskipun kita sediakan air hangat di sini. Anda mau mandi pagi-pagi pakai air dingin. Wah, ketika Anda lakukannya dengan perlahan, itu mungkin dingin sekujur tubuh itu akan sangat dominan tuh. Nah, tetapi kalau Anda itu memang punya tekad untuk mengamati itu semua, itu juga bagian daripada mengamati daripada jasmani atau materi tubuh kita. Ya. Kemudian nanti ketika misalnya ketika mau mandi muncul rasa dingin di bagian tubuh, atau ketika membasuh wajah muncul rasa dingin, muncul tuh biasanya gejolak daripada pikiran kita, atau muncul daripada pemikiran kita, aduh tidak nyaman, rasa benci muncul, rasa tidak suka muncul dengan kondisi seperti ini. Itu juga kita amati tuh, ibu bapak dan teman-teman sekalian semuanya. Kita amati sebagai sesuatu yang merupakan bagian daripada batin kita. Ya. Oke, proses daripada nanti di kamar mandi selesai, Anda berjalan sampai ke Dhamma Hall, ke Meditation Hall, atau Anda misalnya mau ke tempat duduk meditasi Anda untuk berjalan atau berdiri, itu Anda melakukannya juga dengan penuh perlahan. Nah, biasanya saya menyoroti, biasanya yogi itu nggak tahan gitu ya jalan perlahan-lahan. Nih ngapain sih jalan perlahan-lahan? Itu semata-mata sebetulnya karena mereka nggak mengerti apa sih esensi dan faedahnya begitu loh. Nah, maka tadi Anda yang menjawab survei, Anda tidak memiliki pemahaman dan juga tidak atau belum tahu terkait dengan meditasi vipassana. Ini Anda harus ditekankan dari awal, berjalan perlahan, kemudian agak sedikit lebih lambat dibandingkan pada normal kehidupan sehari-hari. Itu adalah untuk menjaga perhatian penuh kita supaya tidak terputus. Karena kalau kita melakukannya dengan cepat,
itu adalah yang muncul dalam batin kita, yang tanpa kita sadar itu adalah bentuk daripada keterburu-buruan atau kegelisahan kita. Nah, kalau kita udah melakukannya dengan cepat, aktivitas jasmani yang kasar aja kita nggak bisa perhatikan. Apalagi aktivitas secara mental dan pikiran kita, itu sudah nggak bisa terperhatikan dengan secara detail. Oleh karena itu, ketika Anda praktek meditasi vipassana, Anda harus berlatih untuk bersabar. Kita semua berlatih untuk bersabar. Biasanya kita jalan dengan cepat, sekarang harus berjalan dengan sedikit lebih lambat. Aktivitas juga dengan sedikit lebih lambat. Nah, kemudian Anda di aktivitas sehari-hari dengan hal seperti itu sudah melakukannya dengan penuh perhatian. Sama ketika Anda mau duduk atau mau berjalan, meditasi berjalan secara formal di meditation hall, Anda atau kita semua itu juga harus melakukannya dengan penuh perhatian. Misalnya, Anda mau duduk di jam 4 pagi tersebut, karena biasanya di tempat-tempat tertentu ada group sitting meditation, itu adalah meditasi duduk bersama. Ya sudah, dari mulai berdiri sampai ke posisi duduk, kita harus melakukannya dengan penuh perhatian dan perlahan. Bukan hanya tentang nanti mengganggu yang lain karena kita berisik, bukan, tapi itu adalah untuk menjaga perhatian kita supaya tidak terputus dari momen ke momen. Kalau kita melakukannya dengan cepat-cepat, kita punya cardiovascular kita ini, cardiorespiratory kita ini, pernapasan kita ini menjadi tidak nyaman. Muncul kegelisahan yang dalam arti itu akan membuat kita itu memunculkan lagi usaha untuk menenangkan batin atau memunculkan usaha yang lebih besar lagi untuk menenangkan jasmani kita. Daripada begitu, mengulang-ulang terus, lebih baik Anda melakukannya dengan perlahan, dengan rileks dan sebagainya. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, ini saya kasih disclaimer juga dulu ya. Saya nggak tahu di tempat-tempat lain seperti apa, tapi ini adalah tempat yang saya pernah jumpai praktek meditasi vipassana adalah semodelnya, semacamnya seperti itu. Kalau tempat lain ada mungkin yang lebih sekuler misalnya, udah jalan cepat dengan begitu, yaitu di luar konteks dari pembahasan ini. Tapi untuk yang idealnya Anda melakukannya dengan perlahan. Nah, kemudian ketika duduk, nah apa yang diamati ibu bapak dan teman-teman sekalian? Ketika duduk ini adalah ketika Anda mengamati apakah kembang dan kempisnya perut atau keluar masuknya nafas. Intinya bukan hanya tentang letaknya di mana yang Anda amati sih. Oh, saya sukanya di kembang kempis perut, ya terserah. Oh, saya sukanya di hidung misalnya, terserah. Itu adalah preferensi dan prioritas Anda masing-masing. Anda bisa mengamati sensitifnya di mana, itu terserah. Nah, tetapi yang paling penting adalah yang Anda amati itu adalah 4 unsur. Ya, meditasi kita dalam meditasi vipassana itu adalah 4 unsur. Bukan mengamati sentuhan nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Kalau kayak begitu, kita menjadi bias lagi, menjadi terdistorsi lagi dengan meditasi yang namanya ketenangan batin lagi, samatha bhavana. Ya. Dan nanti Anda akan berdalih tuh begitu misalnya. Atau kita semua akan berdalih. Wah, sudahlah sebenarnya meditasi nggak usah ribet-ribet, begini aja. Kan enak, ini tenang, ini nyaman. Ya, tapi Anda akan keluar atau kita semua akan keluar dari koridor meditasi vipassana. Biasanya hal-hal seperti itu yang kadang tidak disadari oleh kita semua sebagai yogi tuh. Karena merasa, lebih enak begini, saya akan praktek begini aja. Ngapain ikutin sama Nera atau ikutin guru pembimbing? Itu nggak enak. Tapi sekali lagi, itu akan keluar dari koridor meditasi vipassana. Nah, di sesi yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kita mengamati 4 unsur ya. Terserah unsur apa aja yang dominan dari 4 unsur air, api, tanah, dan udara atau angin ini, mana yang dominan, apakah di hidung atau di kembang kempis perut. Yang lebih dominan satu di antara 4 itu yang mana Anda bisa mengamatinya. Contoh, ketika saya mengamati baru duduk pertama kali meditasi duduk ya, mengamati nafas masuk, nafas keluar. Oh, di sentuhan di sekitar rongga hidung atau di depan kedua lubang ini, di depan kedua lubang hidung ini terasa tuh ada unsur kerasnya, ada unsur unsur ringannya, ada unsur halusnya, ada unsur kasarnya. Nah, itu kan bagian daripada unsur tanah. Nah, kita bisa mengamati hal itu terus-menerus seperti demikian. Nah, kemudian nanti akan muncul fenomena yang lain tuh dalam pengamatan jasmani atau materi tubuh kita. Oh, misalnya karena pagi-pagi dingin, mulai terasa dinginnya nafas. Oh ya sudah, itu mengamati unsur api berarti. Ya,
Atau bagi Anda yang merasa ketika saat itu pilek misalnya, oh unsur panasnya dominan di bagian hidung, yaitu unsur api yang diperhatikan. Dan artinya di momen seperti itu, Anda nggak usah takut Anda kehilangan objek, karena objeknya akan selalu ada setiap waktu, setiap saat. Tinggal kita mau mengarahkan kemana. Maka tadi, yang menjelaskan dengan bahasa teknis ketika saya tanya, itu adalah mengarahkan witaka dan bicara kepada nafas. Itu ada benarnya juga loh. Ya. Karena memang ketika witaka itu adalah mengarahkan pikiran kepada objek ya. Jadi pikiran kita ini diarahkan kepada objek, itu namanya witaka. Kalau bicara itu artinya adalah pikiran kita nih menempel terus-menerus pada objeknya, dipertahankan di sana. Nah artinya kalau kita mengamati nafas masuk, nafas keluar, pertama kita mengarahkannya pada unsur tanahnya yang lebih dominan, kemudian beberapa menit atau beberapa detik kemudian merasa unsur apinya lebih dominan, itu juga mengamati mengamati jasmani dengan cara yang benar, masih dalam bentuk koridor vipassana, teman-teman sekalian. Nah oleh karena itu, dalam mengamati nafas bukan hanya sentuhan nafas masuk, keluar, tapi adalah 4 unsurnya. Nah, Anda nggak usah ribut. Biasanya orang-orang ribut ya. Oh, kalau di hidung, kok Anton mungkin masih punya pemikiran gitu nggak nih? Saya nggak tahu ya. Oh, kalau di hidung itu ketenangan batin, samatha. Oh, kalau di perut itu meditasi vipassana. Enggak, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Sekali lagi, meditasi vipassana itu adalah kalau kita mengamati 4 unsur begitu ya. 4 unsur, baik itu ketika di hidung, sentuhan nafas, atau di kembang kemmis perut ini, tekanan, kemudian tarikan, dorongan, dan sebagainya, itu meditasi vipassana, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu di beberapa kesempatan, biasanya guru-guru meditasi akan mengatakan begini, secara singkat, padat, dan jelas. Kalau meditasi ketenangan batin, itu adalah objeknya dia tidak pernah berubah. Objeknya itu terus-menerus. Maka itu disebut sebagai objeknya konsep. Artinya kalau kita mengamati nafas masuk keluar selama 1 jam ya sudah, yang kita pahami adalah nafas masuk keluar, itu aja, nggak ada yang lain ya. Tapi kalau meditasi dalam vipassana itu beda, karena dia mengamati 4 unsur yang terus menerus berubah. Bahkan kalaupun Anda mengamati atau kita semua mengamati unsur tanah saja, itu dia berubah. Sekarang kita merasakan kasarnya, nanti kita bisa merasakan halusnya. Sekarang kita merasakan ringannya, nanti kita bisa merasakan beratnya nafas. Itu dia meskipun sama unsur yang diperhatikan, tapi dia terus-menerus berubah. Nah, maka disebut biasanya itu bukan konsep, tapi adalah paramatha. Itu adalah kebenarannya hakiki, yang siapapun itu adalah sama. Kalau dia bernafas, dia akan bisa merasakan unsur seperti demikian juga. Sorry ya, mau itu bagian daripada binatang, mau itu bagian daripada, saya nggak tahu dewa itu bernapas atau enggak. Nanti bisa disurvei sendiri ke alam dewa, saya nggak pernah survei. Tapi manusia, mau yang dalam arti dewasa, anak muda, dan bahkan anak bayi atau balita, itu tetap dia bernafas dengan cara seperti demikian. Merasakan satu di antara 4 unsur pastinya. Nah itu karena dia dirasakan oleh semua orang dan sifatnya adalah objektif, maka dia bukan konsep. Dia adalah kebenaran yang hakiki. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika Anda nanti mengamati kembang kempis perut, itu bukan hanya kembang kempis. Kalau begitu, itu larinya nanti ke meditasi ketenangan batin lagi. Itu namanya konsep. Bisa paham ya di sini ya, teman-teman sekalian ya. Antara meditasi konsep dengan meditasi yang namanya kebenaran hakiki, atau yang dikatakan sebagai unsur yang apa adanya begitu loh, unsur yang memang sifat alami daripada hal tersebut. Nah maka ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau tadi ada yang menyebutkan bahwa meditasi vipassana itu adalah mengamati segala sesuatu sebagaimana adanya, itu adalah tepat, betul sekali. Karena di dalam salah satu khotbah disebutkan oleh Buddha, biku yatabutang pajanati. Seorang biku ketika dia dikatakan bermeditasi vipassana adalah ketika dia yatabutang pajanati. Pajanati itu adalah mengerti, atau dia adalah melihat, mengamati begitu loh, mengamati atau melihat dan mengerti, pajanati. Yatha butang, yatha itu adalah sebagaimana. Butang itu adalah alaminya.
Jadi biku itu atau seseorang itu yang bermeditasi, yogi tersebut, dia melihat segala sesuatu sebagaimana sifat alaminya daripada fenomena fisik maupun fenomena pikiran. Artinya bagaimana nih? Ya sudah, kalau dia mengamati nafas masuk, nafas keluar, unsur apa yang saat itu yang dia amati? Unsur beratnya kan, ringannya atau apanya terserah. Bukan sebagai, oh ini nafas masuk, ini nafas keluar, ini nafas masuk, ini nafas keluar. Kalau begitu, itu tidak apa adanya, teman-teman sekalian. Karena bukan mengacu kepada sifat alami dari nafasnya. Tapi kita malah melihatnya sebagai bongkahan nafas. Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, ketika meditasi duduk, yang Anda perhatikan bukan hanya nafasnya. Betul kan? Satu waktu pikiran mulai kabur nih. Wah, kok Anton kalau meditasi vipassana atau meditasi mengamati nafas baru beberapa menit, pikirannya kadang-kadang melamun, ngelantur gitu kan? Nah, di momen itulah kita mengarahkan perhatian yang tadi saya sebut, Vitaka Wicara tadi, itu kepada pikiran yang sedang mengembara tadi. Nah, di momen itu kita langsung aware, oh, saat ini berarti pikiran saya tidak bersama dengan nafas. Kalaupun bersama dengan nafas itu pasti lemah perhatiannya. Kenapa? Karena di momen ini pikiran saya sedang mengembara. Maka pikiran kita diarahkan ke sana. Saya lagi meditasi loh. Saya amati nih kamu nih, pikiran yang muncul. Pikiran apa yang muncul? Itu juga bisa diketahui. Contohnya Ko Anton kan saat itu lagi meditasi nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Dia amati unsur api, kemudian pikirannya menjadi lemah terhadap objeknya. Ngelamun tuh. Ngelamun apa? Ngelamun lagi makan bakmi. Waduh, kalau makan bakmi biasanya apa? Keserakahan yang muncul, kemelekatan yang muncul, ketagihan yang muncul. Nah, pikiran yang seperti itu juga bisa dicatat, bisa diperhatikan, bisa diamati. Ketika dia muncul, apa tuh yang dirasakan di dalam pikiran kita? Apa tuh yang dirasakan dalam perasaan kita ketika batin itu yang berkaitan dengan keserakahan, ketagihan, kemelekatan itu muncul? Terhadap bakmi, ya, terhadap bakmi. Ya sudah, kalau misalnya Anda merasa, aduh seperti ada sesuatu yang menarik ke arah sana, kemudian ada sesuatu yang membuat kita tuh terus-menerus ingin ke sana. Nah, berarti Anda bisa rasakan, oh ternyata sifat dari keserakahan tuh begini ya. Nah, dengan Anda melihat dengan cara demikian, artinya di momen itu Anda mengerti sifat daripada keserakahan itu seperti apa. Apa sifatnya? Ya sudah, sifat dari keserakahan atau ketamakan berarti dia apa? Menarik perhatian kita, pikiran kita kepada objek yang menyenangkan. Kenapa? Karena di momen itu Ko Anton sukanya bakmi. Bakmi adalah menu favoritnya. Ya kan? Kecuali Ko Anton gak suka bakmi. Ketika mengingat dia lagi makan bakmi, bukan keserakahan yang muncul. Apa yang muncul? Sebaliknya, kebencian, tidak suka, rasa jengkel. Aduh, saya tuh nggak suka bakmi. Kenapa dia kasih saya bakmi makanannya hari ini? Nah, itu ketika muncul seperti itu adalah kebencian. Nah, di saat momen itu kita jadi tahu, oh, kalau kebencian muncul ketika saya amati, ternyata dia sifatnya adalah menolak objek. Karena objek yang tidak menyenangkan, dia akan tolak. Itu adalah karakteristik daripada batin yang membenci, batin yang tidak suka. Maka dia sifatnya adalah menolak sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa begitu? Karena ada di persepsinya Ko Anton. Bakmi yang dia anggap sesuatu yang tidak enak, tapi dia disediakan saat itu juga untuk dimakan. Nah, saya nggak tahu ya, ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau meditasi setiap malam jam 9, apa nih yang sering muncul dalam persepsi Anda? Coba mungkin Anda bisa sambil jawab di kolom chat. Sebenarnya biasanya kalau saya meditasi jam 9, meskipun bukan meditasi vipassana, tapi pikiran saya ngelantur mulu nih. Muncul pemikiran anak saya, khawatir kepada anak saya yang jauh, atau apalah. Coba saya mau tahu deh respon Anda sekalian. Biasanya apa sih yang bikin Anda itu ketika mengamati objek tiba-tiba ngelantur? Apa tuh? Supaya kita bisa analisis dari sini. Bentuknya yang sering muncul itu keserakahan atau kebencian. Coba deh teman-teman jawab lewat di chat Zoom itu. Biasanya yang sering muncul dalam pikiran Anda saat bermeditasi itu apa sih kira-kira? Kalau saya sih jujur kadang-kadang yang muncul adalah kalau tugas belum selesai. Wah, itu masuk mana ya? Keserakahan bukan?
Kebencian bukan? Oh, berarti kebodohan. Kenapa? Karena batinnya gelisah. Sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang belum selesai, belum dilakukan, kepikiran terus. Wah, itu biasanya tuh kegelisahan berarti yang muncul. Kalau teman-teman apa tuh? Dari Padarma, kekhawatiran masalah hidup. Waduh, apa ini? Masalah hidup seperti apa ini sampai dikhawatirkan terus-menerus? Pekerjaan yang belum selesai. Nah, kalau Padarma kekhawatiran berarti bentuknya ini bukan keserakahan, bukan kebencian. Apa nih? Kebodohan. Berarti di momen itu lagi mengamati nafas masuk keluar muncul kekhawatiran, kebodohan yang muncul. Ketika khawatir, pikirannya lupa dengan objek. Nah, itu adalah batin yang bodoh masuknya, yang moha. Ya. Nah, kemudian cidian. Ini pekerjaan yang belum selesai. Kalau pekerjaan yang belum selesai berarti ada sesuatu yang belum dikerjakan. Ini bisa masuknya ke dalam bentuk kekhawatiran, bisa juga bentuknya ke penyesalan tuh. Overthinking misalnya ya. Wah, ini bisa masuknya ke dalam bentuk kebencian, bisa juga masuk ke dalam bentuk kebodohan. Nah, itu kan bentuknya ya. Beda-beda ya pengalaman batin setiap orang. Kalau kita berikan seperti narasi demikian, itu ternyata berbeda-beda. Contoh lagi nih, dari Bu Titin, khawatir ini itu macam-macam, nggak tahu apa yang dikhawatirkan. Meskipun konteksnya sama, kekhawatiran, tapi dia muatannya berbeda-beda. Betul ya? Betul. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian ciwati kebencian. Wah, ini jangan dekat-dekat saya nih kalau kayak gini nih. Takut saya kalau dekat diketok kepalanya nanti. Saya ingatnya soal film, Sam. Nah, ini berarti penonton sejati nih. Penonton film ini. Koleksi film berarti ya, apalagi kalau Korea begitu kan. Mikir terus, Sam, dari Ko Daniel. Wah, ini nggak tahu apa yang dipikirin dah. Tapi kalau mikir terus-menerus berarti batin yang tidak bisa diam di momen ini. Bisa masuknya adalah ke keserakahan, karena ingin mikir sesuatu yang dia pengen pikirkan terus, atau memang pikirannya gelisah tidak bisa diam. Itu adalah moha berarti. Ya. Nah, kemudian ini adalah Cilinda bilang, yang kemarin pas ditonton misalnya. Yaitu. Makanya kalau meditasi, apa yang kita terima, itu biasanya yang akan intens muncul terus-menerus. Maka itulah kalau Anda meditasi vipassana, Ko Anton saya akan kasih tahu, Anda tidak boleh kontak mata. Karena kalau kontak mata, biasanya dia akan muncul terus-menerus. Contoh Ko Anton lagi jalan pelan-pelan, tiba-tiba ketemu. Di depan ada Abisarano nih. Lagi jalan pelan-pelan juga. Itu tadinya nggak ada momen lucu, nggak ada momen ketawa apa-apa. Tapi hanya lihat saya jalan pelan-pelan, kakinya dilihat di depan Ko Anton. Bisa ketawa loh. Nah, itu yang muncul dalam pikiran terus-menerus. Loh, kok tadi saya lihat kakinya doang aja ketawa ya? Dan sebagainya. Itu karena apa? Karena persepsi kita. Maka kontak mata juga harus dijaga. Maka kalau dalam meditasi nggak boleh nonton tuh. Maka Cilinda kalau bisa mau meditasi dengan baik, dengan bisa kondusif, HP-nya harus dikumpulkan. Nah, dari Bu Intan Kusuma, pekerjaan, Sam. Waduh, kalau pekerjaan ini memang yang nggak bisa ditinggalkan ya, begitu ya. Dari Pak Haryono Lee, ingin cepat menyudahi meditasinya. Nah, ini berarti yang dipikirkan apa? Alarm. Alarmnya udah berapa menit ya sekarang ya. Nah, itu bisa bentuknya kebencian juga loh. Karena nggak suka dengan keberadaan momen saat ini. Kok lama banget sih? Itu juga bisa bentuknya kebencian. Bisa masuknya juga ke dalam bentuk keserakahan. Aduh, saya nggak pengen meditasi nih, saya pengennya adalah begini-begini. Pengen cepat selesai, itu juga keserakahan tuh. Ya kan? Rasa bersalah dan ketakutan dari Tri. Nah, ini kalau kayak gini adalah dosa. Ketidaknyamanan batin. Ya. Nah, semakin banyak nih modelnya nih. Yang sering muncul adalah hal-hal yang menjengkelkan, hal buruk yang dilakukan orang ke kita. Dan sebagainya. Wah. Semoga saya nggak melakukan hal buruk ya, yang menjengkelkan juga. Kepikiran ide kreatif jadi pengen keluar dari meditasi. Wah, ini adalah masalah anak muda. Pikirannya terlalu kreatif, bisa dijadikan sebagai alasan pengen cepat selesai meditasi. Civeli, kadang ingat kejadian yang sudah lewat, kadang senang, kadang jengkel. Kadang senang, kadang jengkel. Ya, fluktuatif ya. Senang, jengkel. Atau secepat itu ya, langsung dari senang ke jengkel gitu ya.
Tapi bisa terjadi juga tuh. Nah, itu bisa bisa keserakahan, bisa kebencian juga. Sering waktunya mesti untuk acara lain sehingga gelisah. Maunya tak kepikiran namun kebiasaan sulit dikendalikan. Duduk nggak nyaman, kadang ngantuk, kadang pekerjaan banyak. Itulah kalau Anda misalnya retret meditasi vipassana juga begitu tuh. Biasanya ada aja tuh alasannya tuh kalau ke saya ya. Sebenarnya saya minta tolong ya. Kenapa? Ini saya udah tahu sebetulnya alibinya. Minta tolong, HP-nya dipinjam sebentar. Saya belum ini, belum itu. Alasannya pekerjaan itu. Saya nggak tahu itu siapa yang kayak gitu modelannya ya. Kakinya sakit. Sorry, dari siapa? Dari Rini, dari Bu Rini. Sam, berarti kita setiap saat tindakan dan pikiran dasarnya semua kotoran batin ya, Sam? Ya, nggak semua sih. Nggak semua juga. Kalau tindakan secara ucapan dan jasmani itu tanpa disadari, itu dasarnya kotoran batin. Ya, contoh, saya sekarang duduk begini nih. Duduk begini lagi menjelaskan kepada Anda. Tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri secara refleks, menggaruk kepala. Itu kotoran batin. Karena kalau dalam meditasi vipassana, apapun yang kita mau kerjakan, dia harus benar-benar disadari. Artinya tangan mau bergerak meskipun kepala gatal begitu kan, tangan mau bergerak menggaruk, dia harus disadari. Tapi kalau dia bergerak, terlebih dulu baru kita terpikirkan, tangan kok bergerak. Nah, itu adalah dasarnya kotoran batin. Tapi kalau tangan Anda bergerak atau Anda berbicara dengan Anda penuh perhatian, Anda bisa mengamati terus-menerus, itu bukan dasar kotoran batin. Ya, itu justru didasari dengan pengertian benar, perhatian benar, daya upaya yang benar. Ya, maka kalau dalam meditasi vipassana Anda tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas baik secara verbal maupun fisikal jasmani itu di luar apa yang tidak berkaitan dengan meditasi vipassana. Contohnya apa? Menulis, kemudian membaca, itu tidak diperkenankan. Atau Anda, sorry ya, mohon maaf ya, Anda yang terlalu religius begitu kan, Anda yang sangat religius, wah sembahyang, masuk ke dalam meditation hall itu 3 dupa ditancap, selesai meditasi 3 dupa ditancap, keluar mau dari meditation hall 3 dupa ditancap, lama-lama dupanya habis. Makanya di sini bukan karena saya pelit begitu ya, ya mungkin karena pelit juga. Makanya saya umpetin tuh tempat untuk naruh dupa, saya umpetin dupanya juga saya umpetin. Karena kalau nggak gitu ada aja orang yang karena bosan meditasi, karena bertopeng dia religius gitu kan, dikit-dikit pasang dupa, dikit-dikit pasang dupa. Nanti mengganggu yang lain juga kalau kayak gitu. Kadang-kadang orang tertentu karena ruangan tertutup atau bagaimana, dia nggak suka dengan aroma daripada asap begitu ya. Itu bisa mengganggu. Makanya kalau di sini saya umpetin, bukan karena saya pelit ya, tapi karena itu bisa mengganggu yang lain juga. Dan itu bisa mendistraksi hal-hal yang berkaitan dengan meditasi vipassana Anda. Begitu jadinya. Oke, kakinya sakit begitu ya. Kakinya sakit. Oh, biasanya itu mengganggu ya. Ya, makanya Anda harus latihan terkait dengan duduknya bisa bertahan lama seperti apa. Oke teman-teman, saya akan kembali lagi ke topik. Tadi ketika Anda duduk, itu Anda bisa mengamati apapun gerak-gerik daripada pikiran yang muncul. So, kalau Anda meditasi ketenangan batin, keserakahan, kebencian, kebodohan itu adalah rintangan batin. Yang itu nggak boleh muncul. Kalau dia muncul, dia bisa mengganggu kita punya konsentrasi. Dia harus dilenyapkan secepat mungkin. Maka kalau orang mau masuk meditasi konsentrasi yang mendalam, 5 rintangan batin atau keserakahan, kebencian, kebodohan ini dia harus dilenyapkan. Kalau dia nggak dilenyapkan, dia akan muncul terus-menerus, maka dia nggak bisa masuk konsentrasi mendalam. Tapi dalam meditasi vipassana, keserakahan, kebencian, kebodohan dia bisa jadi objek. Dia bisa jadi objek. Jadi bukan hanya batin yang positif, bukan hanya batin yang netral, tapi juga batin atau pikiran yang negatif pun itu bisa dijadikan objek. Nah, sekarang hal-hal seperti itu dijadikan terapi dan eksperimen secara psikologi tuh, untuk mengatasi trauma, mengatasi stres dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah tahu juga ya secara detail apakah hal itu sejalan dengan meditasi vipassana atau enggak. Tapi di dalam meditasi vipassana,
Kita melihat itu sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap aja teman-teman sekalian. Melihat segala sesuatu itu muncul dan lenyap. Melihat segala sesuatu itu apa adanya muncul dan lenyap tanpa, nih harus digarisbawahi, tanpa kita hanyut di dalam ceritanya itu. Contohnya apa ceritanya? Tadi kan saya ceritakan ke Anton. Kenapa bisa muncul keserakahan atau kebencian? Karena ingat makan bakmi. Ya. Nah, Anda lihat dari jawaban satu persatu tadi yang saya tanyakan, itu Anda bisa lihat. Itu kan ceritanya beda-beda tuh. Ada muncul kekhawatiran, tapi ceritanya beragam dari setiap orang. Nah, oleh karena itu, karena meditasi vipassana itu adalah menghilangkan subjektivitas, kita harus objektif terhadap objek. Maka kita nggak peduli ceritanya apa. Kita nggak ikut dengan ceritanya itu. Yang kita perhatikan itu hanyalah kekhawatirannya itu. Bagaimana dia berproses muncul dan lenyap. Kemudian muncul tadi rasa takut dan penyesalan. Kita hanya memperhatikan rasa takut dan penyesalan itu muncul dan lenyap. Bukan ceritanya. Bukan ceritanya. Karena kalau Anda masuk ke dalam ceritanya, Anda sebagai pemain di sana, biasanya Anda akan ikut itu. Anda akan hanyut. Dan dalam meditasi vipassana, Anda nggak usah menjadi sok-sok superhero begitu kan. Superhero misalnya. Wah, saya mau coba melihat apa sih yang terjadi di dalam itu. Apa sih ceritanya, bagaimana kelanjutannya. Karena Anda akan hanyut kalau kita belum punya konsentrasi yang kuat. Nah, maka dia hanya menyadari, oh ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu begini, muncul, lenyap. Ketika muncul, apa yang dirasakan dalam batin. Ketika lenyap, bagaimana. Nah, dengan begitu Anda bisa melihat, oh ternyata bukan hanya batin yang positif, tapi batin yang negatif itu juga muncul dan lenyap ya. Muncul dan lenyapnya sesuatu yang kita perhatikan baik secara fisik, materi, atau jasmani kita, dan juga berkaitan dengan batin, mental, atau pikiran kita. Itulah dikatakan sebagai meditasi vipassana. Jadi meditasi vipassana itu adalah mengamati batin dan jasmani sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap, muncul dan lenyap begitu. Nah, kenapa mengamati sesuatu itu sebagai sesuatu yang muncul dan lenyap? Karena kita dari situ akan muncul pengetahuan bahwasanya segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Senantiasa dia berubah terus-menerus, tidak bisa dipertahankan. Maka nanti ketika itu bisa diperhatikan momen demi momen, bahkan dengan kemampuan konsentrasi Anda yang begitu cepat, namanya adalah khanika samadhi. Dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai momentary concentration. Konsentrasi momen demi momen. Ketika dia bisa diperhatikan dengan begitu cepat, unsur tanah ya kan yang Anda perhatikan, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Kemudian muncul pikiran yang mengembara berupa kekhawatiran. Kekhawatiran muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Ganti dia kebencian, muncul lenyap, muncul lenyap. Dia berproses setiap momen demi momen, muncul dan lenyap. Anda akan punya pemahaman. Oh, ternyata segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Jadi Anda bisa memahami doktrin secara Buddhis tidak kekal itu benar-benar melihat apa yang ada di dalam. Bukan melihat segala sesuatu tidak kekal itu dari apa yang terjadi di luar. Yang terjadi di luar itu maksudnya apa? Oh, mobil saya tertabrak dengan trotoar misalnya, hancur, penyok, tadi bersih, bagus, mulus, sekarang tertabrak. Itu masih perubahan yang kasar. Tapi perubahan yang secara halus adalah ketika kita melihat setiap momen batin kita ini berubah terus-menerus, tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan. Dia terus-menerus berubah begitu loh. Dari Anda mulai bangun tidur, mata terbuka, kemudian mau berangkat menuju ke toilet, ke damahul, kemudian dari duduk ke jalan, dari jalan ke duduk, Anda bisa melihat setiap momen gak ada yang bertahan. Itu adalah Anda punya pemahaman tentang anicca, tentang ketidakkekalan. Biasanya yogi yang terampil, yogi yang terlatih, dia bisa melihat itu dalam dia meditasi duduk, meditasi jalan maupun aktivitas sehari-hari. Dan itu luar biasa, begitu cepatnya kalau konsentrasi kita terbangun. Kita bisa melihat perubahan yang begitu cepat. Maka itu anicca. Ya. Nah, biasanya dia beruntun. Dari Anda memahami anicca, Anda bisa melihat dukkha tuh. Bukan ketidakpuasan, tapi penderitaan. Apa penderitaan itu? Penderitaan itu bukan kaki jatuh kena aspal kemudian berdarah, bukan begitu Anton. Itu masih penderitaan yang kasar, itu masih sakit jasmani yang kasar.
Tapi sakitnya di sini, sakitnya tuh di sini adalah sakit yang halus begitu loh. Sakit yang halus adalah ketika jasmani kita yang tadinya duduk dengan nyaman, misalnya Cisheni gitu kan, wah sudah pantatnya ditopang pakai bantal sana sini, kakinya sudah ditopang sana sini, merasa nyaman, tapi lama kelamaan muncul ketegangan, muncul ketidaknyamanan, muncul kekakuan, lama-lama muncul rasa sakit. Berubah momen demi momen, itu adalah penderitaan. Maka beberapa istilah dikatakan apa yang disebut sebagai duka, penderitaan itu adalah batin dan jasmani kita itu adalah dirongrong atau disiksa terus menerus dengan yang namanya perubahan. Dia berubah terus menerus, maka itu adalah penderitaan. Kemarin saya tulis postingan di Instagram terkait dengan meditasi vipassana. Apa pengalaman yang paling menarik bagi saya selama saya bermeditasi vipassana? Pengalaman yang menurut saya paling menarik adalah ketika momen melihat batin dan jasmani dalam keadaan konsentrasi yang begitu dalam, dia bisa muncul dan lenyap begitu cepat. Di momen itu bukan hanya anicca yang kita bisa pahami, tapi juga berkaitan dengan dukkha. Artinya batin kita ini ditindas terus-menerus oleh perubahan dan kita nggak bisa mengelak. Itu penderitaan. Dan saya senang dengan momen itu karena biasanya kita akan berusaha tuh bagaimana supaya saya nggak menderita lagi. Nah, orang-orang yang punya kematangan secara spiritual, mereka akan tergugah batinnya untuk terbebaskan. Nah, bagi saya pengalaman yang paling menarik dan yang Anda mungkin harus capai, harus Anda rasakan itu adalah ketika batin itu tergugah, ingin terbebaskan dari penderitaan. Kalau hanya mencapai konsentrasi yang mendalam, kalau hanya misalnya merasakan rileks yang mendalam, itu biasa. Bahkan kalaupun Anda bisa melihat makhluk-makhluk begitu kan, dari meditasi kekuatan konsentrasi Anda bisa melihat makhluk-makhluk, itu juga biasa. Begitu melihat anicca, perubahan yang terus-menerus tidak kekal itu, Anda masuk dalam koridor vipassana, itu sebetulnya yang harus Anda miliki. Setidaknya sekali dalam seumur hidup Anda di momen saat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti anicca dan dukkha. Kalau dua hal ini sudah dipahami, Anda akan paham yang ketiga. Sebagai tujuan daripada vipassana. Tujuan daripada vipassana mengamati batin dan jasmani adalah untuk melihat yang ketiga ini juga, anatta. Anatta artinya adalah tiada diri. Artinya adalah uncontrollable. Segala sesuatu berkaitan dengan batin dan jasmani, kita nggak punya daya, kita nggak punya kemampuan untuk melepaskan dia dari anicca dan dari dukkha, dari perubahan. Kita mau mengelak bagaimanapun, kita nggak punya kemampuan untuk melepaskan diri kita, batin dan jasmani ini, dari yang namanya penderitaan dan perubahan. Setiap saat kita ditindas, kita nggak punya kontrol atas batin dan jasmani kita. Itulah di Buddhis, maka doktrin terkait dengan anatta harus dipahami melalui praktek vipassana. Kalau hanya secara teoritis itu biasanya nggak terlalu kuat. Tapi dengan melihat langsung batin jasmani dari momen ke momen, dari dia aktivitas buka mata sampai dia melakukan aktivitas sehari-hari, itu dia akan melihat anicca, dukkha, dan anatta secara intensif dan dari dalam dirinya. Nah, maka ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau nanti Anda sudah duduk selesai, ya saya akan lanjut lagi ke dalam meditasi yang kedua. Anda mulai berjalan. Ketika berjalan biasanya yogi itu bosan, yogi itu akan selalu nggak lebih lama daripada meditasi duduknya untuk jalan. Nanti dia banyak alasan. Jalan capek sebenarnya. Enakan duduk lebih berkonsentrasi, padahal dia malas jalan sebetulnya. Nah, sebetulnya adalah di momen itu dia nggak mengerti apa yang semestinya dia lihat dalam meditasi berjalan. Ketika meditasi berjalan Anda lihat, di momen itu Anda juga bisa mengamati batin dan jasmani. Ketika kaki mulai diangkat, Anda merasakan ringan kan? Nah, Anda merasakan ringan itu adalah Anda mengamati yang namanya jasmani. Nah, batin yang mengamati bahwa Anda bisa merasakan ringan, itu adalah batin. Di setiap momen kaki mengangkat, Anda bisa melihat ada batin jasmani muncul bersama-sama. Ketika kaki diletakkan, Anda mulai merasakan ada unsur tanah yang berkaitan dengan ringan atau unsur api yang dingin atau panas. Di momen itu ada jasmani yang Anda perhatikan dan juga ada bagian batin yang Anda perhatikan.
Nah, maka setiap saat sebetulnya baik jalan maupun duduk, ketika jalan dengan tahapan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kalau Anda melihat batin dan jasmani terus-menerus, ini Anda sudah dalam koridor meditasi vipassana. Ya, dan kita pengalamannya berbeda-beda. Nggak harus Anda dan saya sama. Ketika yang diperhatikan, ketika jalan itu adalah unsur panasnya atau unsur tanahnya. Kita bisa punya pengalaman yang berbeda-beda, apalagi kalau tempat meditasinya berbeda-beda. Contoh, kalau saya meditasinya di atas granit, di atas keramik, itu berbeda dengan Anda yang meditasinya berjalan di atas karpet mie. Kan ada karpet mie kan sekarang kan kalau di Dhamadipa kan. Nah itu udah disediakan tuh 4 meter, ada yang berdana tuh. Nah itu beda kesannya pengalamannya dengan saya. Kalau saya di granit misalnya, itu unsur dingin yang dominan. Kalau Anda berjalan di bagian karpet mie itu, unsur yang dominan adalah unsur bagian kasarnya atau unsur hangatnya, ya. Dan nggak mungkin Anda merasakan halus. Kalau halus itu jalannya di granit. Kalau di karpet min dia akan lebih kasar. Nah maka pengalamannya berbeda-beda. Tapi sejauh Anda mengamati itu terus-menerus, artinya Anda sedang mengamati batin dan jasmani. Terus-menerus itu yang diperhatikan. Nah bukan hanya berdiri dan berjalan. Kalau nanti Anda berjalan, saya akan masuk di sini dulu. Kalau Anda sudah berjalan, Anda harus kombinasikan dengan berdiri. Supaya Anda nggak capek, nggak lelah ketika Anda meditasi berjalan. Kalau selama sejam jalan terus-menerus begitu, itu memang namanya cari mati namanya. Dalam sehari kita bagi 2 misalnya, kalau kita katakan 18 jam, artinya 9 jam untuk meditasi berjalan, jalannya cepat gitu terus. Itu namanya olahraga, supaya betisnya gede. Kalau Anda lakukan seperti itu namanya cari mati. Cari mati artinya ya cepat lelah lah begitu maksudnya. Nah Anda harus kombinasinya dengan berdiri. Ketika berdiri, biasanya diawali dengan berdiri dan diakhiri dengan berdiri. Itu Anda berdiri aja dengan nyaman. Tangan di depan, tangan di belakang Anda sesuaikan dengan kenyamanannya. Nah Anda bisa rasakan biasanya beberapa yogi ketika berdiri itu, dia mengamati kembang kempisnya perut, atau keluar masuknya nafas, atau bahkan bagian kaki, apakah unsur berat atau unsur ringan atau unsur kasar atau unsur halusnya. Dia bisa merasakan salah satu di antara mereka. Itu nggak apa-apa. Selama Anda mengamati itu, artinya Anda mengamati jasmani Anda. Itu masih dalam koridor vipassana. Ya. Tapi kalau Anda sudah mulai berhayal, wah saya lagi berdiri, saya pengen pulang, kapan waktu meditasi selesai, itu sudah nggak meditasi vipassana tuh. Apalagi kalau sudah muncul begitu, Anda nggak perhatikan malah dibiarkan. Itu bukan meditasi namanya, menghayal. Saya harus kasih bocoran ke Anton, kalau udah di momen kita bosan, menghayal itu adalah sesuatu yang jadi hiburan terbesar bagi kita dan menyenangkan sekali. Ya, tapi bukan itu poinnya. Kalau kita meditasi berjalan dan berdiri, kita harus benar-benar praktikkan supaya pemahaman terkait dengan mengamati batin dan jasmani muncul dan lenyap itu benar-benar bisa terperhatikan dengan sedemikian rupa. Ya. Nah, nanti ketika berjalan berdiri dilakukan dengan seimbang dengan duduk begitu, ada juga aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari artinya kalau Anda makan dengan perlahan begitu. Jangan Anda makan seperti di rumah, makan seperti biasanya. Nasi lauknya banyak, ya banyak atau dikit terserah Anda ya. Saya nggak melarang itu. Dikit banyak terserah Anda. Kalau Anton porsinya beda dengan saya misalnya. Tapi makannya jangan terlalu cepat begitu loh. Kalau terlalu cepat dia nggak bisa mengamati 4 unsurnya. Kalau udah mengamati dengan cepat, yang muncul apa biasanya Anton? Wah ini enak ini, sate ayam enak. Wah ini daging babi enak misalnya. Ini daging sapi enak. Nah dia akan muncul konsep lagi. Artinya kita nggak meditasi vipassana, dia jadi konsep lagi. Wah ini enak, ini nggak enak, ini dan sebagainya. Tapi kalau dia diperhatikan dengan lambat makannya, baik itu rahang yang bergerak dari waktu ke waktu, kemudian ada rasa di lidah yang muncul, oh ada pedas, ada panas, ada dingin, itu yang diamati, maka itu adalah mengamati unsur dari jasmani kita loh, materi dari jasmani kita. Nah ketika mengunyah nih, contohnya Ko Anton salah ngambil makanan, Ko Anton nggak suka makan terong, di sini disediakan terong, begitu dikunyah pecah di mulutnya, aduh. Kurang ajar, saya nggak suka terong, malah gigi saya kena terong. Ketika itu lagi mengamati itu, kemudian muncul pikiran kebencian. Kebencian itu bisa diamati juga. Oh ternyata kebencian saya
ketika dia muncul dan diperhatikan, ini ternyata kebencian ini nggak enak karena dia menolak sesuatu yang nggak menyenangkan. Ada satu yogi yang dia alergi telur loh. Dia nggak ikut meditasi vipassana, tapi dia ikut yang 3 hari 2 malam. Sorry, koreksi saya kalau salah, 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Dia alergi telur. Di hari pertama tuh disediakan telur. Dan mungkin dia mau eksperimen ya. Ketika dia makan telurnya itu, gatal-gatal betul. Dan dia bilang ke saya, dan itu gatal-gatal, jadi alergi. Tapi dia cerita ke saya, oke, sekarang ketika nanti kamu makan telur, nggak tahu dia karena sugesti saya atau dia memang praktek meditasi vipassana. Ketika nanti kamu makan telur, persepsi terkait dengan alergi-alergi itu nggak usah diperhatikan. Dia diabaikan saja. Tapi kamu harus benar-benar perhatikan telur itu sebagai 4 unsur aja. Ketika menggigit telur, apa yang dirasakan? Asin kah? Manis kah? Itu aja yang diperhatikan. Kemudian apakah ada unsur tawarnya kah? Misalnya nggak ada rasa, hambar gitu ya. Atau unsur pedas, atau unsur apa. Nah itu yang diperhatikan dari waktu ke waktu. Next day dia bilang ke saya, dia udah nggak alergi. Dan dia mulai bisa makan telur. Ya tapi Anda juga jangan datang ke PDA, ke Dhamma Dipa sini. Meditasi vipassana hanya karena untuk ngilangin alergi telur ya. Itu hanya efek samping aja sebetulnya. Tapi ketika itu diperhatikan dan kita nggak terbawa oleh persepsi kita yang mengatakan, oh saya alergi ini dan itu juga bisa hilang dengan sendirinya loh. Ya, itu ada buktinya dan dia bisa hilang dengan sendirinya. Kemudian juga ada kemarin ibu-ibu ya, usianya saya lupa, mungkin 72, duduknya di kursi, saya perhatikan begitu. Apa namanya, dia punya tekanan darah rendah, kemudian jantung gitu kan. Nah, apa namanya, ketika baru pertama kali meditasi, dia bilang nggak nyaman. Dia nggak nyaman, dia merasa seperti mual, kemudian juga seperti pusing dan sebagainya. Tapi berikutnya saya pandu untuk rileks, kemudian mengamati ketika nafas menjadi lembut, kemudian nafas menjadi lebih rileks, menjadi lebih halus, menjadi lebih memendek dan seterusnya. Dia merasakan ketenangan tuh. Merasakan ketenangan dan dia perhatikan rasa tidak nyaman di dadanya itu lama-lama memudar dan dia lama-lama semakin hilang dan semakin hilang. Awalnya dia praktek samatha, ketenangan batin. Tapi ketika dia memperhatikan ketidaknyamanan di fisiknya itu, lama-lama makin lenyap, dia masuk ke dalam vipassana tuh. Nah ketika dia praktekkan itu, selesainya, dia bilang, wah sekarang dada saya lebih ringan dan ini jauh lebih nyaman. Itu praktek dari vipassana. Jadi bisa bukan hanya sekedar berkaitan dengan sakit secara mental, tapi sakit secara fisik juga bisa diatasi. Tapi saya nggak akan bicara lebih banyak terkait dengan sakit fisik karena saya bukan dokter juga dan bukan ranah saya di sana. Tapi itu adalah berkaitan dengan aktivitas sehari-hari yang juga harus diperhatikan. Ketika Anda melakukan makan, kemudian melakukan minum, Anda harus melakukannya dengan perlahan. Ketika Anda melakukannya dengan perlahan, Anda bisa memperhatikan 4 unsurnya itu. Unsur secara jasmani, 4 unsur tadi, atau perhatian berkaitan dengan pikiran, berupa pikiran yang membenci, pikiran yang serakah, pikiran yang bodoh, itu bisa diperhatikan dengan lebih jelas ketika kita melakukannya dengan perlahan. Nah, maka kalau Anda nanti berlatih dalam retreat meditasi vipassana, sekali lagi Anda harus punya kesabaran. Anda harus punya kesabaran untuk berlatih dengan lebih perlahan. Maka meditasi vipassana ini sebagai penutup dari penjelasan saya. Kalau Anda meditasi vipassana mengamati batin dan jasmani, Anda harus menjadi empat karakter ini. Anda bisa melihat tapi seakan-akan Anda buta seperti itu. Anda nggak bisa lihat. Artinya kalau Anda berjalan, Anda melakukan aktivitas apapun, mata hanya tertuju 2 meter ke depan. Tidak lebih daripada itu atau apapun melihat ke depan secara langsung kepada orang lain. Atau kemudian melihat ke samping, ke belakang. Usahakan Anda seperti orang buta, tidak mampu melihat jauh, hanya melihatnya ke depan seperti begitu. Yang kedua, Anda harus seperti orang yang tuli. Artinya Anda mampu mendengar suara yang jauh sebetulnya. Tapi Anda tidak mau atau tidak memperhatikan suara-suara yang jauh. Tapi yang Anda perhatikan hanyalah objek yang saat ini yang dekat dengan Anda. Maka Anda seperti tuli. Tidak mendengar pembicaraan orang lain. Kemudian juga tidak ikut nimbrung orang lain lagi bicara. Anda nggak usah perhatikan itu. Anda harus berkarakter atau bersikap seperti orang yang tuli.
Yang ketiga, Anda harus bersikap seperti orang yang bisu. Anda bisa bicara. Kita semua bisa bicara dan bicara dengan normal. Tapi di momen Anda vipassana, Anda harus noble silence, Anda harus diam. Kita semua harus diam. Meskipun Anda bisa nimbrung begitu, tapi harus Anda diam. Supaya apa? Supaya perhatian Anda nggak hancur. 5 menit Anda bicara, 1 hari Anda perhatiannya rusak begitu. Apalagi pembicaranya sampai berjam-jam, itu akan rusak. Perhatiannya nggak akan bertahan selama 1 hari. Mungkin sampai beberapa hari dia akan berdampak tuh. Ya. Dan yang keempat, Anda mampu berjalan dengan cepat, tapi Anda harus bersikap seperti orang yang lumpuh begitu. Jalan dengan perlahan. Anda tidak berjalan dengan cepat dan melakukan aktivitas apapun dengan perlahan-lahan. Itu untuk apa? Untuk mengamati batin dan jasmani saat meditasi vipassana menjadi lebih presisi, lebih komprehensif, dan lebih bisa mengamatinya momen demi momen tanpa terputus begitu. Sehingga nanti ketika Anda meditasi vipassana, konsentrasi saat demi saat atau momentary concentration itu yang Anda peroleh. Ketika itu diperoleh, Anda akan memperoleh kebijaksanaan. Sehingga seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, ketika Anda praktek meditasi vipassana, dari hal-hal yang Anda lakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh perhatian, itu akan membuahkan kebijaksanaan, itu akan membuahkan pemahaman. Terkait apa? Hidup ini, batin dan jasmani, mereka berubah terus-menerus. Batin dan jasmani, isinya adalah penderitaan. Batin dan jasmani, anatta, tidak ada diri, uncontrollable. Maka dengan cara itu, Anda berada di track yang benar, berada di koridor yang benar dalam praktek meditasi vipassana. Ya, begitu penjelasan terkait dengan topik hari ini dari kelas kita.